Oke, Bang Donald mau menanggapi bahwa ternyata mungkin dari 3 kandidat capres ini Pak Prabowo yang mungkin memiliki beban tersendiri. Saya rasa ini bukan soal Prabowo, ini beban kita sesama anak bangsa. Tadi apa yang Sinton bilang itu sampaikan tadi, butuh komitmen yang kuat, nggak bisa tidak, gitu. Siapapun presidennya, tadi apa yang disampaikan Bung Safik, ini terkait entitas, kemudian person yang masih menggurita dalam kekuasaan. Beda dengan kayak kasus Bosnia atau apa ya, Slobodan Milosevic itu harus benar-benar intervensi internasional sampai yang namanya dia harus dihadiri di Den Haag benar-benar gitu loh. Nah persoalannya kan ini susah kita lihat gitu. Pengadilan internasional juga tidak tercampur, apalagi berharap dengan pengadilan nasional ad hoc ngadepin dari apa misalnya kayak berharap dari Komnas HAM. Komnas HAM mungkin punya komitmen, ayo. Lantas pengadilan pidananya Jaksa Agung, ya nggak bisa juga, ribet. Mereka mungkin punya kekhawatiran karena nih mereka juga masih punya. Maaf ya, tapi kok jadi pesimis kalau kemudian kita bertarung pada kekuasaan, tidak ribet tadi dan saya sampaikan, apa yang disampaikan Sinton itu betul sekali. Punya nggak komitmen kuat untuk hal itu? Gimana? Nah, ujungnya akhirnya ini cuma jadi isu juga yang tetap keadilan tidak didapatkan korban dan keluarga. Ya itu tadi persoalan komitmen tadi. Jadi kalau kita sandingkan di antara 3 kandidat ini yang punya komitmen kuat itu ya jelas Pak Ganjar. Tentu bukan Bapak itu. Kalau Bapak itu ya pasti komitmennya nggak kuat karena ya DKP dalam menyelesaikan persoalan itu. Putusan DKP itu diduga. Yang tidak pernah terlibat aja menurut Safik susah. Apalagi yang terlibat. Tapi justru di situ menariknya Adnan, karena setidaknya berdasarkan hasil survei ada yang sedang leading. Karena itu pertanyaan itu dimunculkan menjadi tantangan bagi kemauan kita semua. Iya dong. Kalau Anda ada di sana kan betul kan? Ketiga-tiganya. Tapi gini Prof. Iya dong. Ini sebenarnya kita nggak bisa menurunkan ini menjadi urusan elektoral. Oh enggak, bukan. Bahwa mau surveinya berapapun, ketika Bapak itu ada lagi nyalon lagi pasti ditanya lagi. Setuju, kalau itu setuju. Gitu kenapa terus ditanyakan setiap 5 tahun? Gitu karena pemilunya setiap 5 tahun. Nanti Anda apakah jadi challenger atau menjadi petahana pun akan ditanyakan lagi. Misalnya Anda tidak melakukan. Tapi yang mau saya katakan memang ada dalam tanda petik ini, mohon maaf, ada bagian-bagian yang hipokrit juga. Di mana pada bagian tertentu kita seperti kompromi. Betul nggak? Kita marah-marah, Ibu Sumarsi dan kawan-kawan setiap hari Kamis selalu ada di situ. Tapi kita naik turun lupanya. Bahkan kan tiba-tiba ketika orang sudah menjadi menteri gitu ya, dia bisa diterima di Amerika, bisa diterima di mana-mana yang sebelum situasi yang berbeda situasinya berbeda, sehingga kemudian kemudian orang akan mengatakan kenapa dia nggak boleh ikut pemilu? Dia pernah ikut pemilu bersama gitu, tentu boleh ikut pemilu. Kemudian kenapa dia sudah bersih dari misalnya tuduhan-tuduhan HAM itu, di luar negeri saja dia bisa diterima. Jadi ada hipokrit ya, tindakan-tindakan hipokrit yang kita jadi berhadapan dengan itu, lama-lama kita turun juga. Jadi daya juangnya untuk memperjuangkan karena itu pertanyaan ini penting betul. Terima kasih pada yang mengucapkannya gitu. Ya kan? Kan dari 3 calon kan ada satu yang mengucapkan. Kalau Jokowi 5 tahun yang lalu tidak mengangkat dia jadi Menhan, nggak ada lagi tuh yang disebut tiap 5 tahun berulang. Jadi ketika Jokowi mengangkat Prabowo sebagai Menhan, saya sebagai Jokowar waktu itu saya paling marah. Tapi semua teman saya yang Jokowar sama Jokowi ini mengiyakan bukan mengiyakan gitu. Mendukung. Kita kan nggak tahu Pak Jokowi ini visioner, punya strategi, punya orang menghindari polarisasi, Pak. Iya, tapi bagian dari rekonsiliasi terpolarisasi juga mayoritas. Mayoritas menganggap gendeng kalau nyalahin Jokowi. Sekarang kejadian, kasihan juga saya sama Prabowo nih. Ditanyain lagi sih. Enggak. Seharusnya dia bilang, kalau dia yang angkat gua kan Jokowi. Pak, marahin Jokowi no. Bapak mau menanggapi nggak? Kalau dia nggak jadi Menhan pun, asal maju Pilpres tetap ditanya. Iya, tapi maksud saya kok dijadikan Menhan? Orang yang dulu mau menyelesaikan persoalan ini, Wiji Tukul dan segala macamnya itu, Wiji Tukul stressing aja karena dia kenal sama istrinya segala macam. Ngakunya kan begitu. Lah kok dia ngangkat Prabowo sebagai Menhan?
Dan justru pertanyaan saya tadi menjadi penting. Ini ditanyakan ketika ada nilai-nilai elektoral seperti tadi. Nggak apa-apa, lepas dari itu. Bapak-bapak, dia ini penting. pemerintah membentuk tim penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Sudah juga berjalan. Apakah itu cukup? Bisa dikatakan penyelesaian non-yudisial apakah lebih baik daripada tidak ada penyelesaian sama sekali? Jadi ada dua model penyelesaian terhadap pelanggaran HAM itu. Non-judicial, Melalui jalur pengadilan Dan non-pengadilan. Nah, kalau sisi non-pengadilan, non-yudisial tadi itu adalah pada aspek keberpihakan terhadap korban. Bagaimana pembiayaan terhadap korban, kerugian dan lain-lain. Ya. Nah, kalau pengadilan adalah terhadap pelaku. Nah, sekarang terhadap kasus pelanggaran HAM berat di bawah tahun 2000, sebelum tahun 2000, nah itu harus penyelesaian pelanggaran HAM berat. Nah, pengadilan HAM ad hoc. Nah, sebenarnya ini penting. Maka tadi supaya ini tidak menjadi dianggap ya sebagai isu yang dipolitisasi, ya negara harus menyelesaikan ini. Betul. Maka disitulah perlu pemimpin. Apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar jelas bahwa beliau menyampaikan komitmennya kalau saya terpilih agar ini tidak menjadi persoalan beban buat bangsa ini ke depan, maka saya sebagai pemimpin saya akan menyelesaikan ini. Itu penting buat kita. Nah, tapi Pak Prabowo juga tadi mengatakan itu jika diperintahkan juga akan melakukan pengadilan ad hoc ya kan? Nggak ada masalah katanya. Jadi tidak ada masalah. Tapi itu bagian tuntutan kita. Masalahnya ada. Ketika Ganjar mengatakan itu, Ganjar dengan serius dan enteng. Yang ditanya itu, tanyain gua, 5 tahun kok ditanyain terus. Betul. Jadi itu juga bisa kita Padahal dalam baca. debat tidak ada pertanyaan tendensius. Karena apa? Semua pertanyaan memang Pasti punya ditujukan tendensi. untuk memancing gagasan dan klarifikasi. Dari lawan politik. Pertanyaan soal pupuk apa nggak tendensius? Betul. Jokowi di Jawa Baik. Tengah juga nggak ada pupuk gitu. Atau pertanyaan membangun rumah ibadah tendensius juga loh sebetulnya. Oke, baik kita harus jeda. Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan. Tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu, saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan. Bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam dua peristiwa ini.